Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah produk yang kekinian banget. Dan kalau kita punya produk yang satu ini, rumah kita bisa terasa lebih mahal, lebih mewah, dan juga lebih futuristik. Dan perkenalkan, ini adalah Onasys K10. Buat kalian yang mungkin baru dengar brand yang namanya Onasys, jadi ini adalah sebuah brand dari PT Karya Gunung Megah Mas yang memang memfokuskan produknya di smart home. Dan brand ini masih bisa dibilang baru, tapi walaupun brand baru, smart lock-nya udah menjadi hardware leading in digital lock atau yang nomor satu di sektor digital lock. Dan untuk yang seri K10 ini saya percaya sih ya, karena dari semua smart door lock yang pernah saya review, yang paling keren dan paling banyak fiturnya adalah K10 ini. Kalau smart lock lain yang pernah saya review biasanya menggunakan bahan material plastik dan kurang kerasa premium. Tapi di seri K10 Onasys overall bahannya menggunakan metal, jadi dilihat itu terlihat mahal, dipegang pun juga terasa mahal. Dan smart lock ini saya pasang di kontrakan studio kita yang pintunya nggak terlalu bagus dengan warna coklat yang terlihat pintu tradisional. Tapi setelah dipasang smart lock ini pintunya jadi ikutan terlihat mahal. Nanti kalau kontrakan saya habis, saya yang bingung ya karena handle asli kontrakan tadi itu udah rusak. Dan pasti saya nggak mau menyerahkan Onasys ini ke yang punya kontrakan. Semoga aja yang punya kontrakan nggak nonton video ini ya karena handle pintu yang originalnya udah rusak. Jadi kalau secara desain K10 Onasys ini terlihat futuristik banget. Buat kalian yang suka nonton drakor Korea atau kalian pernah ke hotel bintang 5, mirip banget lah desain Onasys K10 ini. Bahkan kemarin ada teman saya seorang kontraktor, jadi dia di Batu, saya di Malang cukup sebelahan. Dan dia di Batu itu lagi bikin perumahan yang konsepnya smart home. Dan semua smart blocknya dia memborong semua Onasys yang ada di toko-toko di Malang. Jadi kalau kalian lihat memang untuk stoknya Onasys K10 ini di beberapa marketplace lagi kosong. Karena memang sekarang banyak orang yang menyukai produk smart home. Mungkin ya karena di zaman yang serba digital, zaman serba maju seperti ini orang-orang pada males bawa kunci. Apalagi saya ini termasuk orang yang pelupa. Jadi saya sering banget lupa naruh kunci mobil, kunci rumah. Dan kalau pakai K10 Pro smart lock ini, walaupun saya lupa kunci, gak mungkin saya bisa ketinggalan jari atau kelupaan jari. Karena kalau pakai K10 ini kita bisa membuka pintu hanya dengan fingerprint. Bukan hanya dengan fingerprint, dia memiliki metode 5-in-1 atau bisa dibuka dengan 5 metode. Pertama jelas ya, dia bisa menggunakan fingerprint. Yang fingerprintnya ini beda dengan smart lock yang pernah saya review. Kalau biasanya cuma mampu 30-50 user, smart lock Onasys K10 ini bisa sampai 100 user. Jadi kalau misalkan kita buka kos-kosan mahasiswi gitu ya, jadi dia bisa menampung sampai 100 mahasiswi. Wah, itu banyak banget. Atau mungkin kalau ditaruh di rumah dan mungkin kalian bosen buka fingerprint dengan telunjuk jari, 10-10-nya bisa diregister ya. Jadi kelingking, jari yang ini pokoknya 10 lah. Berarti kalau anggota keluarganya 10, ke 10 jari anggota keluarganya bisa diregister. Caranya untuk add fingerprint pertama kali kita tinggal tekan bintang dan pagar, nanti akan muncul 4 menu, tekan angka 2 untuk masuk ke menu user setting. Terus tinggal input aja fingerprintnya berkali-kali sama seperti kita input pertama kali fingerprint di smartphone. Terus kalau mau masukkan jari keluarga yang lain, caranya juga sama, nanti usernya akan berbeda. Kalau yang pertama tadi akan muncul angka 001, selanjutnya keluarga yang selanjutnya 002, begitu seterusnya sampai 100. Selain fingerprint juga bisa menggunakan kartu. Nah, untuk kartunya ini beda dengan kartu-kartu yang ada di Hotel Bintang 5. Karena kalau yang di Hotel Bintang 5, kartunya itu biasanya kan dimensinya mirip seperti KTP atau ID card. Tapi kalau Onasys ini kartunya kecil, jadi bisa kalian gunakan sebagai gantungan kunci mobil, gantungan kunci motor, atau gantungan tas. Terserah karena dia kecil jadi ringan untuk dibawa kemana-mana. Dan di dalam paket pembeliannya sudah ada 2 card seperti ini. Ada 3 kalau nggak salah ya. Nah, jadi ada 3 card di dalam paket pembeliannya. Kalian nggak usah beli secara terpisah. Dan kalau misalkan kalian pengen nambah card, kalian bisa kontak pihak Onasys untuk beli cardnya lagi secara terpisah. Nah, kalau pakai kartu mungkin bisa kalian kasihkan ke tamu yang nginep ke rumah atau keluarga yang lagi main nginep ke rumah. Dan sekalian pamer gitu loh kalau smart lock atau handle pintu kalian itu bisa pakai kartu. Jadi istilahnya kalau misalkan digibahin keluarga atau digibahin tetangga, gila ya rumahnya Dika ya sekarang pakai kartu bukanya udah kayak hotel gitu ya kan. Dan kalau pakai kartu ini nggak perlu di setup seperti add fingerprint tadi. Jadi cara kerjanya dia pakai sistem NFC. Pastikan pas nge-tap kartunya itu di bagian logo kartunya
pintunya karena letak NFC-nya ada di situ. Jadi ibaratnya gampangnya seperti kalian ketika masuk tol ya, sekarang kan pakai kartu semua, jadi di tap di bagian NFC-nya dan tolnya akan buka, sama seperti di sistem Smart Lock K10 Onassis ini. Terus untuk metode yang ketiga, kita juga bisa buka pakai passcode, sama juga seperti di smartphone, kita tinggal tentukan 6 angka digit sebagai passcode. Dan untuk setup pin ini sama seperti tadi, jadi kita tekan dulu bintang dan pagar untuk masuk ke menu admin, terus tekan angka 1 dan masukkan pin atau passcode yang diinginkan. Nah, passcode ini saran saya jangan sampai lupa, karena untuk masuk ke menu administratornya kita juga butuh passcode atau butuh fingerprint yang sudah terregister dengan Smart Lock ya. Terus selain menggunakan pin, kita juga bisa menggunakan aplikasi. Dan yang paling saya suka adalah ketika menggunakan aplikasi. Jadi nama aplikasinya USmartGo yang bisa kalian download di Play Store atau di App Store. Caranya tetap masuk ke bintang pagar lalu tekan angka 4 untuk setup, terus pilih yang network setup. Intinya sama seperti produk smart home lain. Jadi kita harus mengkoneksikan si K10 ini dengan WiFi yang sama yang ada di rumah. Nah, dengan aplikasinya ini fiturnya lebih komplit. Jadi ketika ada tamu yang nekan bel, aplikasi akan mengirimkan foto si tamu ke HP kita. Nanti akan pop up menu yang intinya ini tamunya nih, fotonya bukain nggak? Kalau nggak mau bukain ya karena mungkin debt collector ya yang main ke rumah, jadi tinggal klik ignore. Kalau mau dibuka tinggal tekan yang unlock aja, maka dia akan membuka pintu secara otomatis. Jadi kalau misalkan kita lagi mandi atau di lantai 2, kita nggak usah jalan ke bawah atau nggak usah pakai anduk dulu, tinggal buka aja lewat aplikasi dan pintunya akan ngebuka sendiri. Mungkin kalau tamu yang main ke rumah dia bakalan takut karena kok pintunya buka sendiri gitu ya kan. Atau mungkin ya itu tadi tetangga yang karena kan kemarin saya lihat ya ada yang beli kulkas online aja dijulitin. Apalagi kalian punya pintu buka sendiri, pasti tetangga yang julid yang di TikTok itu wah malah makin julid. Terus metode yang kelima, kita bisa pakai kunci. Dan kuncinya ini gila ya, kunci brankas saja kalah panjang loh ya. Kuncinya kira-kira ukurannya segini, jadi panjang banget. Nah, kalau pakai kunci ini mungkin orang tua atau om kalian yang umurnya mohon maaf ya udah agak tua dan mungkin gaptek, nggak tahu fingerprint, nggak tahu pin code, jadi bisa pakai kunci ini. Dan kunci ini juga bisa sebagai emergency. Jadi kalau misalkan baterainya habis, kita masih tetap bisa membuka pintunya dengan kunci ini. Ngomongin baterai, saya nggak tahu berapa lama baterainya ini bisa bertahan, dan di website Onassis juga saya nggak menemukan informasinya. Tapi kalau menurut saya tergantung pemakaian sih ya. Dan ketika saya pakai ini 1 bulan Tom, 1 bulan itu belum habis baterainya ya. Tapi menurut saya sih memang tergantung pemakaian. Kalau kalian sering buka tutup pintu karena mungkin baru ngerasain pintu yang ada fingerprintnya gitu ya, jadi kalian cobain ya baterainya cepet habis. Cuman karena saya lagi PPKM juga jarang keluar rumah, jadi 1 bulan ini baterainya belum habis-habis. Dan baterainya ini udah include di dalam paket pembelian, karena beberapa produk smart lock yang pernah saya review itu harus pakai baterai AA ya, yang kalian bisa temukan di supermarket yang nggak bisa dicas. Nah, kalau Onassis ini sudah include di dalam paket pembelian pakai baterai li-ion dan bisa dicas juga. Terus kalau ngomongin security atau keamanannya, menurut saya kalau maling sih susah banget ya untuk jebol pintu ini. Bisa sih mungkin, tapi kayaknya bakalan butuh besinya FBI yang biasanya buat grebek itu ya, yang didorongkan ke pintu, tapi mungkin yang jebol pintunya ya, bukan bagian soket handle-nya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian lihat lidah untuk mengunci pintunya itu ada 3 dan tebel-tebel serta gede-gede banget. Kalau kalian lihat kuncinya aja sepanjang ini loh ya. Ya, jadi menurut saya sih kalau dari segi keamanan untuk dijebol maling susah, kecuali malingnya itu dari pihak internal ya, yang juga memiliki fingerprint juga. Terus fitur yang nggak kalah menarik, dia ada LCD screen-nya juga. Jadi kalau ada tamu kita bisa lihat siapa langsung dari LCD screen-nya. Nggak perlu dikasih lubang kaca pembesar seperti di apartemen yang tradisional yang kita harus ngintip gitu, nggak usah. Langsung masuk ke LCD screen dan kualitas kamera serta LCD screen-nya menurut saya juga udah oke banget. Terus dengan LCD screen ini kita juga bisa mengakses menu mulai dari brightness, volume, format storage, factory reset, dan lain-lain. Ngomongin soal storage, dia bisa dikasih micro SD sampai 128 GB. Jadi kalau misalkan kalian mau nyimpen siapa aja yang nekan bel, atau kalian mau lihat sebagai CCTV juga bisa, asalkan kameranya kalian hadapkan ke tempat yang mungkin wide atau agak luas gitu. Jadi menurut saya menarik banget karena ada beberapa smart lock yang nggak punya LCD screen, jadi kita harus beli WiFi doorbell sendiri yang ada LCD screen-nya. Cuman sayangnya menurut saya adalah LCD screen-nya ini belum touchscreen. Jadi untuk mengakses menunya kita harus pencet-pencet tombol akses yang tactile tadi. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Onassis K10 kali ini.
Kesimpulannya, kalau dari saya, ini adalah sebuah smart lock yang paling canggih yang pernah saya review. Dengan 5 metode untuk membukanya tadi, jadi ada fingerprint, card, pin, aplikasi, dan juga kunci manual. Desainnya juga netral, yang maksud saya netral itu cocok banget untuk digunakan di pintu yang desainnya apapun. Contohnya pintu kontrakan saya, yang biasa aja kayak gini, jadi terlihat bagus. Terus untuk tombol-tombolnya juga responsif, masukin passcode tinggal sekali pencet aja udah ke register. Karena ada beberapa produk smart lock yang saya review juga, kadang kalau misalkan saya pencet itu, saya pencet satu gitu ya, munculnya itu kadang nggak muncul, terus munculnya juga kadang delay. Tapi untuk K10 ini udah responsif dan jarang banget saya menemukan ketika saya pencet dia nggak kepencet. Terus untuk fitur lain yang nggak kalah menarik, dia ada kameranya, ada LCD screen-nya juga. Tadi lengkap banget lah ya menurut saya fiturnya. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah dia nggak touchscreen ya. Kalau misalkan LCD-nya touchscreen bakal lebih enak untuk mengaksesnya. Tapi kalau touchscreen mungkin harganya akan lebih mahal ya. Karena untuk harga normalnya Onassis ini 5,7 juta. Tapi sekarang lagi ada promo dari Onassis dan harganya jadi 3,2 juta. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan mungkin akan agak sulit kalian menemukan produk yang satu ini karena saya cek di beberapa marketplace udah habis. Apalagi diborong teman saya yang ada di Batu itu ya. Wah, itu udah habis juga. Dan buat kalian yang mungkin nggak tahu cara memasang smart lock ini, tenang aja karena Onassis juga memiliki teknisinya sendiri yang tersebar di hampir seluruh kota Indonesia, terutama di Jawa. Contohnya kayak saya ya, karena saya lagi nggak punya banyak waktu untuk research untuk memasang ini, alasan aja ya sebenarnya juga nggak bisa. Jadi ada tim dari Onassis yang kesini dan dipasangnya pun itu juga gratis. Cuman kemarin saya tanya kalau misalkan door-nya itu soketnya nggak sama, ada biayanya kalau nggak salah sekitar 300.000. Atau kalian bisa langsung kontak aja timnya Onassis. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.